Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini anak-anak membaca teks non-fiksi dan dapat menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu mengetahui atau menjelaskan artinya. Lalu yang kedua, anak-anak dapat menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang bersifat fakta dan benar-benar terjadi. Nah, teks non-fiksi ini anak-anak dapat menemukan dalam surat kabar, artikel, biografi, dan lain-lain. Dalam membaca teks, biasanya kita menemukan kata-kata sulit yang dipahami karena tidak mengetahui artinya. Lalu bagaimana untuk mengetahui kata-kata sulit dalam teks bacaan? Kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Nah, kalian bisa menggunakan kamus dalam bentuk buku atau bisa juga mencarinya secara online di internet. Nah, sekarang ayo anak-anak membaca buku cetak halaman 1 tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, di sini pertama anak-anak membaca dulu. Setelah itu, jika ada kata-kata yang sulit, maka anak-anak lingkari atau garis bawahi. Setelah itu, anak-anak ambil buku Kamus Bahasa Indonesia atau anak-anak bisa searching di internet KBBI online. Lalu anak-anak ketik di situ. Di sini misalnya contohnya dalam bacaan suku bangsa di Indonesia ada kata sensus, statistik, dan etnis. Nah, dari ketiga kata tersebut, Ibu mencari artinya dalam kamus secara online, yaitu arti dari sensus perhitungan jumlah penduduk, statistik catatan angka-angka, dan etnis adalah kelompok sosial karena keturunan adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Nah, dari kita mengetahui artinya itu akan memudahkan kita dalam memahami isi bacaan dalam teks. Selanjutnya, bagaimana menemukan informasi dalam teks? Langkah-langkah untuk menemukan informasi dalam teks, yang pertama kita membaca judul bacaan dulu. Lalu yang kedua, anak-anak membaca kalimat dalam setiap paragraf dengan teliti. Lalu yang ketiga, memahami makna setiap kata. Yang keempat, mengetahui gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf. Dan yang terakhir adalah anak-anak menuliskan dan membuat kesimpulan informasi yang didapat dalam sebuah bacaan. Nah, sebagai contoh, kita akan menemukan informasi dalam teks. Nah, ayo anak-anak membaca bacaan pada buku cetak halaman 1 yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Nah, di sini setelah kita membaca, kita bisa membuat tabel pengetahuan yang sudah kita ketahui dan pengetahuan yang baru didapat. Yang pertama di sini sebagai contoh ada penduduk Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun dan berdampingan. Nah, ini pengetahuan yang menurut Ibu anak-anak juga sudah ketahui karena minggu lalu kita telah mempelajari tentang keberagaman suku bangsa. Dan
Pengetahuan baru yang didapat yaitu berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri dari 1.331 suku. Nah, ini pengetahuan baru yang didapat. Dari kita membuat tabel seperti ini, kita dapat mengetahui atau menemukan informasi dalam teks. Nah, setelah itu silakan anak-anak lanjutkan pengetahuan yang sudah anak-anak ketahui dan pengetahuan baru yang anak-anak baru ketahui. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi dalam teks melalui pokok pikiran. Apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, pokok pikiran itu juga disebut pikiran utama, gagasan pokok. Nah, di sini silakan anak-anak membaca bacaan yang berjudul Urang Kanekes si suku Baduy. Nah, di sini dari bacaan ini kita tentukan ada berapa paragraf ya. Kalau kita lihat di sini ada 4 paragraf. Nah, setiap paragraf ini memiliki pokok pikiran. Pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, pokok pikiran paragraf pertama dalam bacaan Urang Kanekes si suku Baduy itu adalah Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Nah, untuk paragraf yang kedua yaitu masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtung dan Panaping. Dan yang ketiga, paragraf ketiga, pokok pikirannya adalah kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa dan masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Dan yang keempat, paragraf keempat, pokok pikirannya adalah kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Nah, dari sini, dari kita mengetahui pokok pikiran dalam setiap paragraf, kita bisa menemukan informasi dalam teks bacaan. Oke, selanjutnya anak-anak di rumah silakan membaca halaman 91 sampai 92 dengan judul Supaya Tetap Rukun, Mari Lakukan Sikap Ini. Nah, setelah itu anak-anak jika ada kata-kata sulit dalam sebuah bacaan, silahkan ditulis dan cari artinya dalam kamus. Jika anak punya buku kamusnya, anak-anak cari di buku. Jika anak-anak tidak punya, bisa mencari secara online di internet. Nah, lalu setelah kalian mencari kata-kata sulit, kalian juga menentukan pokok pikiran setiap paragraf. Di situ ada 4 paragraf. Jadi anak-anak cari pokok pikiran setiap paragrafnya. Nah, itu dia tadi pembelajaran tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga pelajaran hari ini bisa anak-anak mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.